terkait dengan penjelasan Mbak tadi, mulia dalam kemurnian, mulia dalam kesederhanaan, dan mulia dalam modern. Bagaimana sebagai generasi muda dan anak-anak nanti yang akan meneruskan itu, sehingga mereka bisa mengetahui esensi dari diri mereka sendiri. Ada yang di Bali Aga, ada yang di Bali Mule, ada yang juga di Bali modern. Bagaimana caranya menjaga harmonisasi itu, Mbak? Iya, ini mudah sekali sebetulnya, walaupun tidak sembarang orang mau, ya kan. Dengan mulia dalam kemurnian itu kan seperti suguhan daun intaran, bunga menuri, itu kan mengingatkan, you ini dipelihara dari daun ini, nak. You ini dipelihara dari daun ini, nak. Kenapa? Daun-daun ini mempersembahkan oksigen buat napas kita, ya kan, mengingatkan kita. Bunga-bunga ini mempersembahkan keharuman dalam hidup. Maka berterima kasihlah pada daun-daun itu yang mempersembahkan oksigen murni dalam kemurnian. Tanpa oksigen napas kita nggak berjalan toh. Nah, setelah kita menegaskan berterima kasih pada oksigen, berterima kasihlah pada daun-daun, berterima kasihlah pada pohon-pohon, berterima kasihlah kita pada napas, terima kasihlah pada sang pemberi napas. Kalau sekarang kan kebanyakan yang umum terima kasih pada sang pemberi napas, tapi berterima kasih pada oksigen kan nggak ada. Sedikit sekali. Mbak Kom sudah mencoba bertanya dan dialog dengan anak-anak kita. Pernah nggak kamu berterima kasih pada oksigen? Nggak ada. Termasuk tadi malam dengan ada seorang penulis juga saya tanya, kalau memang kamu ingin bicara tentang kemurnian hidup, mulailah aku bertanya dan jawab. Pernahkah dalam hidupmu berterima kasih pada oksigen? Jawabannya langsung cepat, belum pernah. Kalau berterima kasih pada napas, pernah. Oke. Ya, sekarang ditambah setelah berterima kasih atas napasmu, berterima kasihlah pada oksigen, sehingga kita juga merawat kehidupan, merawat kemurnian itu dengan menjaga tetap ada daun, berarti kita tetap merawat pohon. Maka di Bali ini selalu menyaput pohon agar tidak ditebang. Disaput kain putih, kadang kain kuning, kadang kain poleng, karena supaya mengingat kesucian dan kemuliaan yang memberi hidup kita. Nah, ke sana. Jadi ini bisa kita ajarkan ke anak-anak seperti itu. Kita ajak mulai menanam. Kenapa harus menanam? Tapi harus dijelaskan, dari daun-daun ini, nak, kita menerima oksigen. Ya kan ke sana. Kalau udah tahu dari situ, mereka akan sayang pada rumput, sayang pada semak, sayang pada apapun yang namanya tumbuh. Itu nanti ke sana. Anak-anak kita akan tahu itu. Makanya anak-anak kita kasih catatan-catatan kecil. Itu mulai nulis. Ya, kita ajarin premis-premis atau hal-hal yang istimewa yang harus dicatat supaya tidak lupa. Karena daya ingat kita kan tipis. Maka perlunya catatan itu. Ini untuk membentuk pribadi dan karakter. Maka kita sekarang itu lebih baik menyerukan karakter building education. Jadi melakukan pendidikan membangun jati diri pribadi dibandingkan membangun yang sifatnya physically, bangunan-bangunan, gedung-gedung yang ternyata selama program COVID-19 kan nggak ada gedung yang bermanfaat. Iya kan? Ini teguran yang indah. Ya, semoga ini bisa menjadi penekanan buat anak cucu kita agar tidak kehilangan jejak, tetap memiliki pijakan mulia dalam kemurnian, mulia dalam kesederhanaan, mulia dalam kemodernan. Nah, inilah lahirnya harmoni. Di luar itu pasti disharmoni, pasti tidak nyaman. Itu saja nanti yang kita tekankan ke anak-anak kita, anak cucu kita. Harus lembut ya. Jangan kalau menegur anak-anak kita itu dengan membentak, dengan keras, sesejuk mungkin, selembut mungkin, agar anak cucu kita ini nyaman. Ya, seperti kita kan nggak mungkin kita merasa nyaman kalau kita dibentak-bentak, kasaran gitu. Preman aja kalau kita bisikin akhirnya juga luluh. Iya kan? Ya, seperti itu. Terkait dengan tadi pembahasan Bali Mule, mah mengatakan bahwa
setelah menikah, jadi anak-anak sudah disepeh ya istilahnya, sudah hidup mandiri ya. Kemudian dengan memegang konsepnya di sana adalah yang saya tahu selain bambu juga ada pohon dadap itu Mbak. Untuk buat, itu kembali ke kemurnian, makanya melengkapi. Iya, selalu. Nah, itu juga tidak lepas dari esensi tumbuhan gitu Mbak ya. Nah, Mbah juga sendiri tahu kenapa mungkin di sini yang dipakai pohon bambu. Jadi kenapa tidak pohon yang lain? Mungkin bisa dijelaskan Mbah dari esensinya terhadap mungkin sumber kehidupan yang ada di alam ini gitu. Jadi kalau menurut Mbak Kong sih pakai tumbuhan apa saja ndak apa. Bambu ini kan dari akar sampai daun manfaat semua, ya kan? Setelah daun-daun ini gugur luruh, itu bisa jadi pupuk padi yang luar biasa. Pupuk padi yang luar biasa. Ini kembali kepada Ibu Pertiwi juga. Kalau daun bambu ini dicampur dengan pasir itu jadi pupuk padi yang bagus banget. Itu. Sekarang rantingnya bisa kita gunakan untuk bahan bakar. Ranting-rantingnya bisa juga untuk bahan kreatif, ya kan? Batangnya bayangkan aja, mulai bisa untuk tiang, untuk usuk, untuk palang, semua, untuk segala macam serbaguna bambu itu. Nggak bisa dipisahkan kehidupan masyarakat Bali dari bambu, ini intinya. Karena itu tadi memegang kemurnian. Jadi bambu ini juga simbol kemurnian juga. Apapun dipersembahkan dan bisa. Tapi hati-hati, jangan sampai tertusuk dirinya atau terkena bilahnya. Nah, makanya penting bambu ini diprioritaskan dalam mulia, dalam kesederhanaan itu tadi. Makanya dominannya yang di Bali Age, di Bali Age, walaupun semuanya masih pakai. Karena itu menjaga tadi. Oh ternyata Bali Mule menjaga kemurnian, Bali Age menjaga kesederhanaan. Bali modern memelihara kemurnian dan kesederhanaan itu, dilengkapi dengan modernitas yang makin canggih, makin bersatelit, makin bermaya-maya teknologi, sehingga tanpa melupakan dan mengabaikan yang murni dan sederhana dalam kemuliaan itu tadi. Gitu, anakku yang terkasih. Terima kasih Mbah penjelasannya Mbah. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan ini Mbah. Kita selalu sosialisasikan yang indah. Pamit Mbah. Om Santi. Om Matur Suksma Rahayu selalu.